Halo SN, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan sekalian, kita membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional khusus untuk seleksi P3K tahun ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal seperti yang akan kita bahas pada video kali ini, termasuk juga nanti ada link tryout, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya ada sebagian di kolom deskripsi video ini. Di sini juga ada nomor WA admin utama ya. Di sini silakan hubungi nomor WA ini. Nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi manajerial, sosial-kultural, teknis untuk seluruh formasi, baik formasi teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Baik, langsung saja kita bahas soal pertama khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Silakan rekan-rekan bisa berpartisipasi dalam latihan soal ini dengan menuliskan pilihan jawaban yang paling benar di kolom komentar video ini. Pertanyaan yang pertama adalah saat menyusun rencana layanan operasional, Anda diminta untuk mempertimbangkan strategi peningkatan kualitas. Jadi di sini ada kata kunci strategi peningkatan kualitas. Jadi materi soal ini terkait dengan rencana layanan operasional. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi atau materi yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Silakan rekan-rekan bisa menghubungi, rekan-rekan bisa melihat dan mendownload kisi-kisi materi surat edaran Menpan. Di situ sudah dituliskan materi terkait dengan rencana layanan operasional. Nah, untuk materi terkait dengan ini adalah contoh soalnya. Anda diminta untuk mempertimbangkan strategi peningkatan kualitas. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan? A. Mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses layanan yang berpotensi mempengaruhi kualitas. B. Meningkatkan teknologi dan peralatan yang digunakan tanpa mempedulikan proses yang ada. C. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan staf tanpa memikirkan prosedur yang ada. D. Mengubah seluruh prosedur layanan agar lebih efisien. E. Menyusun anggaran untuk mendanai peningkatan kualitas tanpa mempertimbangkan efektivitasnya. Silakan untuk soal nomor 179, pilihan jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang paling benar adalah A. Penjelasannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses layanan yang berpotensi mempengaruhi kualitas. Dengan menganalisis titik-titik kritis, Anda dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi di sini ada kata kunci di soal ya, strategi peningkatan kualitas, sehingga proses identifikasi titik-titik kritis itu dianggap sebagai layanan atau langkah pertama yang perlu dilakukan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 180. Di dalam menyusun rencana layanan operasional, Anda harus memperhitungkan kapasitas sumber daya yang ada. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan hal ini? A. Melakukan evaluasi terhadap sumber daya yang ada seperti tenaga kerja, peralatan, dan anggaran. B. Menyusun rencana berdasarkan sumber daya yang paling mudah diakses tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik. C. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya baru tanpa mempertimbangkan yang sudah ada. D. Membatasi sumber daya yang ada hanya untuk layanan yang paling mendesak. E. Mengabaikan kapasitas sumber daya dan fokus pada peningkatan kualitas layanan. Untuk soal nomor 180, pilihan jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah A, yakni langkah pertama yang perlu dilakukan adalah evaluasi atau melakukan evaluasi terhadap sumber daya yang ada, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan anggaran.
Dengan evaluasi yang tepat, Anda dapat mengetahui kapasitas yang tersedia dan merencanakan layanan secara lebih efisien. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 181. Saat menyusun rencana layanan operasional, jadi ini materi terkait dengan menyusun rencana layanan. Materi ini sudah disebutkan pada kisi-kisi materi sesuai dengan surat edaran Menpan. Saya ulangi kembali, saat menyusun rencana layanan operasional, Anda harus mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Apa langkah pertama yang perlu Anda ambil? A. Mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran layanan dan menilai dampaknya. B. Mengabaikan risiko yang tidak langsung berdampak pada layanan utama. C. Menetapkan strategi untuk menghindari semua risiko yang mungkin terjadi. D. Mengurangi risiko dengan meminimalkan layanan yang ada. E. Fokus hanya pada risiko yang dapat dihindari dengan cara teknis atau peralatan. Silakan untuk soal nomor 181 ini, pilihan jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang paling benar adalah A. Langkah pertama yang tepat adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran layanan dan menilai dampaknya. Dengan mengetahui risiko yang ada, Anda bisa merencanakan strategi mitigasi yang sesuai untuk menjaga kelancaran operasional. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam menyusun rencana layanan operasional, Anda diminta untuk menetapkan indikator keberhasilan layanan. Apa indikator yang paling tepat untuk menilai efektivitas suatu layanan? A. Tingkat kepuasan berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. B. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. C. Jumlah staf yang tersedia untuk setiap jenis layanan. D. Frekuensi laporan bulanan yang disusun oleh tim. E. Jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan layanan. Soal nomor 182, silakan apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang paling benar adalah A. Indikator yang paling tepat untuk menilai efektivitas layanan operasional adalah tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu mencerminkan seberapa baik layanan memenuhi harapan mereka, yang merupakan tolak ukur keberhasilan operasional. Demikian sedikit contoh soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk semua formasi guru tenaga kesehatan, termasuk juga penata layanan operasional, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nanti admin kami akan menyiapkan bank soal dan link tryout yang bisa Anda dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.